Walam yunakar ghaliban dzul hali in lam yata'akhir au yukhassos au yabin. Walam yunakar dan tidak dinakirohkan ghaliban pada umumnya apa dzul hali pemilik kondisi atau sahibul hal. In lam yata'akhir jika tidak berada di akhir apa sahibul hal, au yukhassos atau tidak dikhususkan apa sahibul hal, au yabin atau tidak berada apa sahibul hal mimba dinafyin setelah nafi, au mudhohihi atau yang menyamai nafi yakni istifham dan nahi. Kala yabghim ru'un alam ri'in mustashila, seperti contoh la yabghim ru'un alam ri'in mustashila, maknanya la yabghi jangan menganiaya, jangan menganiaya siapa imru'un seseorang alam ri'in atas seseorang yang lain mustashilan halnya yang menganggap remeh. Kebanyakan sohibul hal tidak dinakirohkan jika tidak berada di akhir, dikhususkan, atau berada setelah nafi atau lafaz yang menyamai nafi. Seperti contoh la yabghim ru'un alam ri'in mustashila. Jadi hal itu kan sebuah kondisi ya. Sebuah kondisi ini disampaikan untuk menjelaskan terhadap pemilik kondisi. Kondisinya ini namanya hal, pemilik kondisi ini namanya adalah sohibul hal. Kalau dalam contoh ja'a zaidun rokiban, rokiban ini adalah kondisi, zaidun adalah pemilik kondisi atau sohibul hal. Karena rokiban ini menjelaskan kondisi dari Zaid, dari sohibul hal, menjelaskan kondisi kedatangan Zaid bagaimana rokiban, ya, halnya yang berkendara. Nah, sohibul hal itu memiliki sebuah syarat, meskipun syaratnya hanya syarat secara umum ya. Secara umum sohibul hal itu berupa isim ma'rifat, tidak boleh dia berupa isim nakiroh. Kebanyakan begitu. Nah, yang umum ketika sohibul hal itu berupa nakiroh, maka dia memiliki musawwig atau alasan yang memperbolehkan isim nakiroh menjadi sohibul hal. Musawwig ini ada 3. Yang pertama adalah sohibul halnya berada di akhir, seperti contoh ja'a rokiban rojulun. Ja'a telah datang, rokiban halnya yang berkendara, siapa rojulun, laki-laki. Lafaz rokiban ini menjadi hal, lafaz rojulun ini menjadi sohibul hal. Dan rojulun yang menjadi sohibul hal ini berupa isim nakiroh. Dan ini diperbolehkan kenapa? Karena sohibul halnya diletakkan di akhir. Begitu. Yang nomor 2, musawwig sohibul hal berupa isim nakiro adalah sohibul halnya dikhususkan, dalam kurung maknanya dipersempit dengan cara dia diidofahkan atau dia diberi naat. Untuk contoh yang diidofahkan seperti ja'a rojulul qaumi rokiban, ja'a telah datang, siapa rojulul qaumi, laki-laki dari kaum, rokiban halnya yang berkendara. Lafaz rokiban ini menjadi hal dari sohibul hal berupa lafaz rojulun, ya, rojulun yang diidofahkan pada lafaz al-qaumi. Dan rojulun ini boleh menjadi sohibul hal. Kenapa? Karena dia sudah dikhususkan, karena maknanya sudah dipersempit dengan cara rojulun diidofahkan pada lafaz al-qaum, gitu. Atau contoh sohibul hal berupa nakiroh yang dikhususkan atau dipersempit dengan cara diberi naat, seperti contoh ja'a rojulun alimun rokiban. Ja'a telah datang, siapa rojulun laki-laki, alimun yang cerdas, rokiban halnya yang berkendara.
rokiban menjadi hal, sohibul halnya adalah lafaz rojulun yang merupakan isim nakiroh, dan ini boleh karena rojulun yang merupakan isim nakiroh maknanya dipersempit. Dia dikhususkan dengan cara diberi naat, yakni berupa lafaz alimun gitu. Atau yang nomor 3, sohibul hal berupa isim nakiroh diperbolehkan ketika didahului oleh nafi atau nahi atau istifham. Untuk contoh didahului nafi adalah maja'a min rojulin rokiban. Maja'a tidak datang siapa min rojulin laki-laki, rokiban halnya yang berkendara. Rokiban menjadi hal, rojulin ini menjadi sohibul hal, dan ini boleh kenapa? Karena didahului oleh nafi, yakni maja'a gitu. Maknya ini huruf nafi gitu. Atau didahului istifham seperti contoh hal ja'a rojulun rokiban. Hal ja'a apakah datang siapa rojulun laki-laki, rokiban halnya yang berkendara. Rojulun menjadi sohibul hal padahal dia nakiroh. Ini diperbolehkan karena didahului oleh istifham, yakni hal ja'a. Halnya ini adalah huruf istifham. Atau yang didahului oleh nahi seperti dalam contoh di nazom itu la yabghi mru'un alam ri'in mustashila. La yabghi jangan menganiaya siapa imru'un seseorang, alam ri'in atas seseorang yang lain, mustashilan halnya yang menganggap rendah. Mustashilan ini menjadi hal dari lafaz imru'un, yang dimana imru'un ini adalah isim nakiroh, tapi diperbolehkan ya, diperbolehkan sohibul hal berupa isim nakiroh, yakni lafaz imru'un. Kenapa? Karena didahului oleh nahi, yakni lafaz la yabri. La-nya itu adalah la huruf nahi ya. Cuman sekali lagi bahwa sohibul hal harus berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakiroh ketika memiliki musawwig. Ini adalah hanya sekedar keumuman. Terkadang sohibul hal berupa isim nakiroh tanpa disertai musawwig, tanpa disertai alasan yang memperbolehkan isim nakiroh menjadi sohibul hal. Seperti hadis riwayat dari Imam Muslim, shalla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaidan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidan halnya yang duduk, wa shalla dan sholat wara'ahu di belakang Rasul siapa rijalun para lelaki, qiyaman halnya orang-orang yang berdiri. Lafaz qiyaman ini menjadi hal dari sohibul hal berupa lafaz rijalun, yang dimana lafaz rijalun ini adalah isim nakiroh ya, dan tidak ada musawwig, tidak ada alasan yang memperbolehkan lafaz rijalun yang berupa isim nakiroh menjadi sohibul hal. Dia tidak diposisikan di akhir, kemudian dia juga tidak dikhususkan atau maknanya tidak dipersempit dengan cara dia didofahkan atau diberi naat, dan dia juga tidak didahului oleh nafi, nahi ataupun istifham ya. Ini membuktikan bahwa teori sohibul hal harus berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakiroh yang memiliki musawwig itu hanya bersifat umum atau banyaknya memang begitu, cuman tidak menutup kemungkinan sohibul hal berupa isim nakiroh tanpa adanya musawwig seperti dalam hadis ini. Wasabqa halin ma biharfin jurraqad abawala amna'ahu faqad warad. Wasabqa halin dan terhadap pendahuluinya hal, ma terhadap sohibul hal, jurro yang dijerkan apa ma biharfin dengan huruf jer, qad abau sungguh melarang siapa ulama, wala amna'uhu dan tidak melarang siapa aku terhadap hal tersebut,
faqad warad, maka sungguh datang apa hal tersebut. Terhadap mendahuluinya hal pada sohibul halnya yang dijerkan dengan huruf jer, sungguh para ulama telah melarang. Namun aku tidak melarangnya karena sungguh hal itu telah berlaku. Artinya, kalau seandainya sohibul hal ini dijerkan oleh huruf jer, maka menurut mayoritas ulama dia tidak boleh diakhirkan dari hal. Artinya dia harus diposisikan di awal dan hal harus di akhir. Tidak boleh dibalik, sohibul hal di akhir, hal di awal. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Syekh Ibnu Malik itu diperbolehkan. Nah, seperti contoh marortu jalisatan bihindin. Marortu lewat siapa aku, jalisatan halnya yang duduk, bihindin bertemu dengan Hindun. Lafaz jalisatan ini berkedudukan sebagai hal, dan hindin ini adalah sohibul hal. Dia dijerkan oleh huruf jer berupa bi. Ya, menurut mayoritas ulama ini tidak boleh, sebab sohibul hal yang dijerkan oleh huruf jer, yakni hindin, tidak boleh berada setelah hal, atau tidak boleh berada di akhir. Atau bahasa lainnya, halnya tidak boleh didahulukan dari dia, gitu. Menurut mayoritas ulama ya harus marortu bihindin jalisatan. Urutannya harus begitu. Tapi menurut Syekh Ibnu Malik ini boleh. Contoh marortu jalisatan bihindin, mendahulukan hal yakni lafaz jalisatan atas sohibul hal lafaz hindin yang dijerkan oleh huruf jer berupa bi. Ini boleh menurut Syekh Ibnu Malik. Kenapa beliau mengatakan boleh? Ini berdasarkan syair orang Arab yang berbunyi la in kana bardul ma'i haimana sodia ilayya habibuna innaha lahabibun. Jika dinginnya air sangat disukai olehku dalam keadaan haus dan dahaga, sesungguhnya dia, kekasih, adalah sesuatu yang disukai juga. Nah, intinya dalam syair ini lafaz haimana dan lafaz sodian ini merupakan hal dari sohibul hal berupa ya mutakalim yang ada dalam ilayya. Dan sohibul hal berupa ya mutakalim ini dijerkan oleh huruf jer berupa ila. Ya. Dan halnya yakni lafaz haimana beserta sodian didahulukan dari ya mutakalim sebagai sohibul halnya. Ini ucapan orang Arab. Dan dengan syair orang Arab ini, Syekh Ibnu Malik berani berteori bahwa tidak masalah hal didahulukan dari sohibul hal yang dijerkan oleh huruf jer. Buktinya orang Arab ngomong begitu, sehingga beliau memperbolehkan teori hal mendahului sohibul hal yang didahului oleh huruf jer, seperti dalam contoh di atasnya itu marortu jalisatan bihindin. Tapi tetap ya, menurut mayoritas ulama marortu jalisatan bihindin ini tidak diperbolehkan. Boleh apabila kita ucapkan marortu bihindin jalisatan, itu baru boleh dengan mengakhirkan hal dari sohibul hal. Kalau mendahulukan hal dari sohibul hal ini tidak boleh menurut mayoritas ulama. Wala tujiz halan minal mudhofilah illa idzak tadol mudhofu amalah. Wala tujiz, jangan perbolehkan siapa kamu halan terhadap hal minal mudhofilah dari mudhof ilaih, illa idzak tado, kecuali ketika menuntut apa al mudhofu mudhof amalah terhadap pengamalan pada hal. Au kana, atau ada apa mudhof itu juz ama bagian lafaz, udifa yang diidofahkan apa mudhof lahu pada ma, au misla juz'ihi atau menyamai bagian mudhof ilaih. Fala tahifa, maka jangan melenceng siapa kamu. Jangan perbolehkan hal datang dari sohibul hal berupa mudhof ilaih,
kecuali jika mudhof menuntut beramal pada hal, atau mudhof merupakan bagian dari mudhof ilaih, atau bagaikan sebuah bagian mudhof ilaih, maka janganlah kamu melenceng. Maksudnya, kamu jangan sekali-kali membuat sohibul hal yang berupa mudhof ilaih gitu. Kecuali mudhof dari mudhof ilaih yang menjadi sohibul hal ini beramal kepada hal. Contoh, a'jabani sayru Zaidin musri'an. A'jabani membuat kagum terhadapku apa sayru Zaidin berjalannya Zaid musri'an halnya yang bergegas. Lafaz musri'an ini menjadi hal dari sohibul hal berupa lafaz Zaidin, yang dimana Zaidin ini adalah mudhof ilaih dan mudhofnya adalah lafaz sayru, ya. Dan Zaidin ini boleh menjadi sohibul hal meskipun dia mudhof ilaih. Kenapa? Karena mudhofnya yakni lafaz sayru ini beramal kepada hal, yakni lafaz musri'an, beramal kepada lafaz musri'an gitu, sayrunya, ya. Itu kriteria pertama, mudhof ilaih boleh menjadi sohibul hal, ya. Mudhof dari mudhof ilaih tersebut beramal kepada hal, ya. Nanti mudhof dari mudhof ilaih yang menjadi sohibul halnya ya berarti harus berupa masdar atau isim fa'il atau lafaz-lafaz isim-isim, ya, yang bisa beramal gitu. Kemudian yang nomor 2, mudhofnya ini, mudhof dari mudhof ilaih yang menjadi sohibul hal adalah bagian dari mudhof ilaih itu. Seperti contoh, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na, dan melepas siapa aku ma terhadap sesuatu fi sudurihim yang ada dalam hati mereka, min ghillin berupa kedengkian, ikhwanan halnya orang-orang yang bersaudara. Lafaz ikhwanan ini menjadi hal dari sohibul hal berupa lafaz him, yang dimana him ini adalah mudhof ilaih. Mudhofnya adalah lafaz suduri, ya. Dan ini boleh him menjadi sohibul hal padahal dia mudhof ilaih. Kenapa boleh? Karena mudhof dari him yakni lafaz suduri yang artinya adalah hati atau dada, ya, merupakan bagian dari mudhof ilaih itu sendiri, bagian dari penduduk surga gitu. Jadi Allah itu ketika kelak di surga akan menghilangkan kedengkian dalam hati para penduduk surga gitu, dan mereka jadi bersaudara semua karena tidak ada kedengkian. Nah, intinya lafaz suduri yang menjadi mudhof dari mudhof ilaihim yang sekaligus menjadi sohibul hal ini merupakan bagian dari mudhof ilaih gitu. Suduri itu kan hati, ya. Him itu orang. Yang namanya hati itu kan bagian dari orang, bagian dari manusia gitu maksudnya. Nah, ini diperbolehkan. Ini kriteria yang kedua, ya. Mudhof ilaih boleh untuk menjadi sohibul hal. Kemudian yang nomor 3, si mudhofnya itu bagaikan bagian dari mudhof ilaih yang menjadi sohibul hal. Seperti dalam contoh, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Summa auhayna, kemudian memberi wahyu siapa aku, ilaika kepadamu wahai Muhammad, anit tabi', yakni ikutilah siapa kamu Muhammad, millata Ibrahim terhadap agamanya Nabi Ibrahim, hanifan halnya orang yang condong pada kebenaran. Lafaz hanifan ini menjadi hal dari sohibul hal berupa lafaz Ibrahim, yang dimana lafaz Ibrahim ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan mudhofnya adalah lafaz milata, ya. Intinya Ibrahim yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih boleh untuk menjadi sohibul hal.
Kenapa boleh? Karena mudofnya yakni lafaz millata yang artinya agama ini bagaikan bagian dari Ibrahim, bagaikan dari mudof ilaih yang menjadi sohibul hal. Ya memang agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu kan bukan anggotanya Ibrahim, bukan anggota tubuh dari Nabi Ibrahim. Tapi karena memang Nabi Ibrahim ini sebagai pembawa agama tersebut, sehingga agama tersebut seakan-akan bagian dari Ibrahim gitu. Sehingga karena mudofnya bagaikan bagian dari mudof ilaih yang menjadi sohibul hal, maka ya boleh si mudof ilaih untuk menjadi sohibul hal. Wal halu in yunsob bi fi'lin surrifa au sifatin asbahatil musorofa. Wal halu bermula hal itu in yunsob jika dinasobkan apa hal bi fi'lin dengan amil berupa fi'il surrifa yang ditasrif apa fi'il atau fi'il mutasorif, au sifatin atau dengan amil berupa sifat asbahat yang menyerupai apa sifat al musorofa terhadap fi'il yang bisa ditasrif fajaizun maka itu boleh takdimuhu bermula mendahulukan hal. Kamusri'an darohilun wa mukhlison zaidun da'a, seperti contoh musri'an darohilun, maknanya musri'an halnya orang yang bergegas, za bermula orang ini, rohilun itu orang yang pergi, wa mukhlison dan halnya orang yang ikhlas, zaidun bermula zaid itu da'a berdoa siapa Zaid. Jika hal dinasobkan oleh fi'il mutasorif atau fi'il yang bisa ditasrif ya, atau oleh isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif, maka boleh didahulukannya hal atas amilnya, atas fi'il mutasorif atau atas isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif, seperti contoh musri'an darohilun dan contoh mukhlison zaidun da'a. Artinya amilnya hal itu kan macam-macam ya, dan apabila amilnya hal itu berupa fi'il mutasorif, fi'il yang bisa tertasrif, seperti contoh nasoro yansuru, itu kan ada tasrifannya ya. Kalau fi'il yang tidak bisa tertasrif itu namanya fi'il ghairu mutasorif, contohnya seperti laisa. Laisa ini kan tidak bisa ditasrif. Nah ya, apabila amil dari hal ini berupa fi'il mutasorif atau amil dari hal ini berupa isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif, isim sifat yang menyerupai isim mutasorif itu ya seperti isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musyabihat. Jadi isim sifat yang menunjukkan makna fi'il sekaligus memuat huruf-hurufnya gitu, serta dapat dibentuk sebagai mu'annas, kemudian bisa juga dibentuk tasniyah dan bisa juga dibentuk jamak gitu. Itu isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif. Diulangi ya, isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif maksudnya adalah isim sifat yang menunjukkan makna fi'il sekaligus memuat huruf-huruf fi'il, serta isim sifat itu bisa dibentuk sebagai mu'annas, bisa juga dibentuk sebagai tasniyah ataupun jamak ya. Itu isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif. Kalau detailnya atau bentuk dari isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif ya isim fa'il, sifat musyabihat, dan isim maf'ul. Untuk af'alu tafdil atau isim tafdil ini tidak serupa dengan fi'il mutasorif ya, begitu. Apabila hal amilnya itu berupa fi'il mutasorif atau berupa isim sifat yang menyerupai fi'il mutasorif, maka boleh kita mendahulukan hal. Seperti contoh mukhlison zaidun da'a, mukhlison halnya yang ikhlas, zaidun bermula zaid, itu da'a berdoa siapa Zaid. Lafaz mukhlison ini berkedudukan sebagai hal, dan lafaz da'a ini adalah amil dari lafaz mukhlison. Dan da'a ini merupakan fi'il mutasorif, fi'il yang bisa tertasrif. Kita bisa mentasrifnya kan, da'a, yad'u, du'aan, dan seterusnya. Sehingga halnya ini boleh didahulukan, boleh kita letakkan di awal.
Atau contoh musri'an za rohilun, musri'an halnya yang bergegas, za bermula orang ini, itu rohilun orang yang berangkat. Lafaz musri'an menjadi hal dan lafaz rohilun ini adalah amil dari musri'an. Dan rohilun ini merupakan isim sifat yang serupa dengan fi'il mutasorif, karena rohilun itu adalah isim fa'il. Maka dari itu halnya yakni lafaz musri'an boleh kita letakkan di awal, ya. Kalau seandainya amil dari hal itu bukan berupa fi'il mutasorif atau bukan berupa isim sifat yang serupa dengan fi'il mutasorif, maka ya hal tidak boleh didahulukan dari amilnya. Seperti semisal amil dari hal itu berupa fi'il ta'ajub yang merupakan fi'il yang tidak bisa tertasrif, maka kita tidak boleh mendahulukan hal. Contoh, dohikan ma'ahsana zaidan, dohikan halnya yang tertawa, ma bermula sesuatu yang agung, itu asana menganggap baik apa ma zaidan terhadap zaid. Lafaz dohikan menjadi hal dan lafaz ma'ahsana ini menjadi amil dari dohikan. Dan ma'asana ini merupakan fi'il tajub yang notabene merupakan fi'il ghairu mutasorif, fi'il yang tidak bisa tertasrif. Makanya halnya yakni lafaz dohikan tidak boleh diletakkan di awal, harus kita ucapkan ma'asana zaidan dohikan, harus kita letakkan di akhir si lafaz dohikan yang menjadi halnya itu, karena amilnya berupa fi'il tajub yang notabene tidak bisa tertasrif. Atau amilnya itu berupa isim sifat yang tidak serupa dengan fi'il mutasorif, seperti contoh Zaidun dohikan ahsanu min amrin, Zaidun bermula Zaid, dohikan halnya orang yang tertawa, itu ahsanu lebih bagus, min amrin ketimbang amr. Lafaz dohikan ini menjadi hal dan amilnya adalah lafaz ahsanu, yang dimana ahsanu ini adalah isim tafdil, yang dimana isim tafdil itu merupakan isim sifat yang tidak serupa dengan fi'il mutasorif. Karena amilnya hal ini berupa isim tafdil yang merupakan isim sifat yang tidak serupa dengan fi'il mutasorif, maka dohikan tidak boleh didahulukan dari ahsanu. Dohikan sebagai hal tidak boleh didahulukan dari amilnya yakni lafaz ahsanu, ya. Harus kita ucapkan Zaidun ahsanu min amrin dohikan. Dohikan yang sebagai hal harus kita letakkan di akhir, karena amilnya berupa lafaz ahsanu yang merupakan isim sifat yang tidak serupa dengan fi'il mutasorif. Wa amilun dummina ma'nal fi'li la hurufahu mu'akhorol la ya'mala. Wa amilun bermula amil, dummina yang disimpankan apa amil, maknal fi'li terhadap maknanya fi'il, la hurufahu bukan huruf-hurufnya fi'il, itu lan ya'mala tidak bisa beramal apa amil, mu'akhoron halnya yang diakhirkan. Katilka seperti tilka, laita dan laita, wa ka'anna dan ka'anna, wa nadar dan jarang, apa nahu sa'idun mustahkirun fi hajar. Seumpama lafad sa'idun mustaqiron fi hajar, maknanya sa'idun bermula sa'id itu fi hajar di tanah hajar, mustaqiron halnya yang menetap. Amil yang menyimpan makna fi'il bukan menyimpan makna huruf-hurufnya tidak dapat beramal dalam posisi ia di akhir, seperti tilka, laita dan ka'anna. Dan sedikit terlaku lafaz yang menyamai sa'idun mustaqiron fi hajar. Nah, maksudnya apabila amil dari hal adalah berupa lafaz yang mengandung maknanya fi'il, tapi lafaz ini tidak mengandung huruf-hurufnya fi'il, maka amil yang semacam ini tidak boleh diletakkan di akhir, ya. Apabila diletakkan di akhir, ya tidak bisa beramal. Seperti tilka. Tilka itu kan sebuah lafaz yang mengandung maknanya fi'il, yakni usyiru, yang artinya isyarah siapa aku. Tapi tilka hanya mengandung maknanya fi'il, dia tidak mengandung huruf-hurufnya fi'il. Usyiru hamzah shin ya ro. Tilka
Ini tidak ada, huruf-huruf fiil tidak terkandung di dalamnya. Atau laita. Laita itu mengandung makna atamanna, berharap siapa saya. Sehingga laita ini hanya mengandung maknanya fiil, tapi tidak mengandung huruf-hurufnya fiil. Begitu juga lafaz ka'anna. Ka'anna ini mengandung makna usyabihu, menyerupakan siapa aku. Tapi dia tidak mengandung huruf-hurufnya usyabihu gitu. Beda dengan isim sifat yang menyerupai fiil mutasharif seperti yang nazum sebelumnya. Seperti contoh doribun, ya, doribun ini kan mengandung maknanya fiil, yakni memukul. Sekaligus dia juga mengandung huruf-hurufnya fiil. Doroba kan huruf-hurufnya fiil, dod roba. Doribun ini mengandung huruf-hurufnya doroba. Ada kan doknya, roknya, baknya ada. Ya. Nah, di antara amil yang mengandung maknanya fiil tapi tidak mengandung hurufnya fiil adalah jar majrur dan zorof. Karena setiap jar majrur dan setiap zorof ini pasti mengandung makna istakorro, tetap, atau makna kana yang artinya ada. Tapi zorof ataupun jar majrur ini tidak mengandung huruf-hurufnya fiil, gitu ya. Apabila amil dari hal berupa lafaz yang mengandung maknanya fiil tapi tidak mengandung huruf-hurufnya fiil, maka dia tidak bisa beramal kepada hal pada saat dia diposisikan di akhir. Contoh seperti zahibatan tilka hindun. Zahibatan halnya yang pergi, tilka bermula orang itu, hindun adalah hindun. Lafaz zahibatan ini menjadi hal. Amil dari lafaz zahibatan adalah tilka. Ya, dan tilka ini merupakan amil yang mengandung maknanya fiil, yakni usyiru, tapi tidak mengandung huruf-hurufnya fiil dan tidak mengandung huruf-huruf usyiru gitu. Maka tilka ini tidak bisa beramal kepada lafaz zahibatan jika posisi tilka berada di akhir gitu. Apabila dia pengen beramal, ya berarti halnya harus kita letakkan di akhir dan tilkanya harus kita letakkan di awal. Sehingga kita ucapkan tilka hindun zahibatan, itu baru boleh, baru bisa beramal. Tapi kalau seandainya zahibatan tilka hindun, ya tilka tidak bisa beramal kepada zahibatan. Ya. Atau contoh laita. Semisal amiron laita zaidan akhuka. Amiron halnya yang merajai, laita zaidan semoga Zaid, akhuka adalah saudaramu. Lafaz amiron menjadi hal dari amil berupa lafaz laita, yang dimana laita ini merupakan amil yang mengandung maknanya fiil berupa atamanna, tapi laita tidak mengandung huruf-hurufnya atamanna, sehingga laita ketika diposisikan di akhir tidak bisa beramal kepada hal berupa lafaz amiron. Kalau laita pengen beramal kepada lafaz amiron, ya berarti si amiron ini harus diletakkan di akhir dan laita diletakkan di awal, sehingga kita boleh mengucapkan laita zaidan akhuka amiron, itu baru boleh. Atau contoh ka'anna, rokiban ka'anna zaidan asadun. Rokiban halnya yang berkendara, ka'anna zaidan seakan-akan zaid, asadun adalah macan. Rokiban menjadi hal, amilnya adalah lafaz ka'anna, ya. Ka'anna ini merupakan amil yang mengandung makna fiil berupa atasyabahu, usyabihu, ya. Tapi ka'anna ini tidak mengandung huruf-hurufnya usyabihu. Maka ka'anna tidak bisa beramal kepada hal yang apabila ka'anna ini diposisikan di akhir. Seperti contoh ini, rokiban ka'anna zaidan asadun, ini tidak boleh. Ka'anna tidak bisa beramal kepada hal, yakni lafaz rokiban. Ka'anna bisa beramal kepada rokiban yang menjadi hal, itu apabila ka'anna diletakkan di awal dan halnya diletakkan di akhir, sehingga kita ucapkan ka'anna zaidan asadun rokiban. Itu baru nanti ka'annanya bisa beramal kepada rokiban gitu. Tapi kalau seandainya amil yang mengandung makna fiil tapi tidak mengandung huruf-hurufnya fiil ini berupa zorof ataupun jar majrur, maka ini punya keistimewaan tersendiri. Artinya boleh gitu, si zorof atau jar majrur ini berada di akhir tapi tetap bisa beramal kepada hal.
tapi jarang gitu. Boleh tapi jarang. Seperti contoh dalam nazom Sa'idun mustaqiron fi hajar. Lafaz mustaqiron ini menjadi hal dan amilnya adalah lafaz fi hajar yang notabene adalah jar majrur. Dan fi hajar meskipun dia berada di akhir, dia tetap bisa beramal kepada hal, ya, kepada mustaqiron. Atau contoh yang zorof, Zaidun qa'iman indaka, Zaidun bermula Zaid, qa'iman halnya orang yang berdiri, itu indaka tetap di sisimu. Lafaz qa'iman menjadi hal dan amilnya adalah lafaz indaka, ya. Ini boleh, indaka masih tetap bisa beramal kepada hal meskipun indaka berada di akhir, gitu. Memang zorof dan jar majrur itu punya banyak keistimewaan ya, dalam bab-bab nahwu itu emang begitu. Wa nahwu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazul layyahin. Wa nahwu Zaidin bermula, contoh Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan, itu mustajazun dianggap boleh, lan yahin tidak lemah apa contoh tersebut. Dan contoh Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan itu masih dianggap boleh, tidak lemah. Ini sebagai sambungan dari nazom wal halu in yunsob bi fi'lin surrifa au sifatin asbahatil musarrafa, ya, bahwa apabila amil dari hal itu berupa isim sifat yang tidak menyerupai fi'il mutasarrif, yakni isim tafdil, ya. Jika amilnya hal berupa isim tafdil, maka hal tidak boleh didahulukan dari isim tafdil tersebut, ya. Seperti contoh kalau dalam nazom yang sebelumnya itu Zaidun dohikan ahsanu min amrin, ya. Ini tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya berupa lafaz ahsanu yang notabene isim tafdil. Tapi kalau dalam contoh Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan, ini diperbolehkan. Bedanya apa? Kalau dalam contoh yang tidak diperbolehkan, isim tafdilnya itu hanya berfungsi untuk membandingkan seseorang yang memiliki keadaan dengan seseorang yang lain yang tidak memiliki keadaan, gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Seperti contoh Zaidun dohikan ahsanu min amrin, Zaid dalam kondisi tertawa lebih baik dibandingkan Amr, ya. Isim tafdilnya itu membandingkan antara Zaid dalam kondisi tertawa dengan Amr yang tanpa kondisi. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya isim tafdilnya itu adalah membandingkan dua keadaan yang dimiliki oleh satu orang, atau membandingkan antara dua keadaan yang dimiliki oleh dua orang, maka itu diperbolehkan. Contoh, kalau isim tafdilnya membandingkan antara dua keadaan yang dimiliki seorang, contoh Zaidun qa'iman ahsanu minhu qa'idan, Zaidun bermula Zaid, qa'iman halnya yang berdiri, itu ahsanu lebih baik, minhu ketimbang Zaid, qa'idan halnya yang duduk. Zaid dalam posisi berdiri ini lebih baik dibandingkan Zaid dalam posisi duduk. Berarti isim tafdilnya itu membandingkan keadaan berdirinya Zaid dengan keadaan duduknya Zaid, ya. Berarti isim tafdilnya kan membandingkan dua keadaan yang dimiliki oleh satu orang, ya, membandingkan dua keadaan berupa berdiri dan duduk yang dimiliki oleh satu orang, yakni Zaid. Maka ini boleh nanti si isim tafdil didahului oleh hal. Kalau dalam contoh ini Zaidun qa'iman asanu minhu qa'idan, qa'imannya kan jadi hal. Asanunya ini amilnya qa'iman, ini boleh, nggak apa-apa. Halnya mendahului si isim tafdil tersebut. Karena ada lagi hal yang terletak setelah isim tafdil, yakni lafaz qa'idan. Karena halnya ada dua gitu. Jadi nggak apa-apa, ya. Atau isim tafdilnya itu untuk membandingkan dua keadaan yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Seperti contoh dalam nazom Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Maknanya
Zaidun bermula Zaid, mufrad dan halnya yang sendirian, itu anfa'u lebih berguna min amrin ketimbang amr, mu'anan halnya yang dibantu. Zaid dalam kondisi sendirian lebih berguna dibandingkan amr dalam kondisi ia dibantu. Berarti anfa'u yang merupakan isim tafdil ini gunanya adalah untuk membandingkan kondisi kesendirian yang dimiliki Zaid dengan kondisi dibantu yang dimiliki oleh si Amr. Berarti membandingkan dua keadaan ya, keadaan sendiri dan keadaan dibantu, yang dimana dua keadaan ini dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Sendirian itu dimiliki oleh si Zaid, dibantu itu dimiliki oleh si Amr. Ya, ini juga boleh. Hal mendahului terhadap isim tafdil, ya, mufrodan mendahului terhadap anfa'u. Ini boleh, ya, gitu ya. Jadi isim tafdil itu bisa didahului oleh hal jika isim tafdil berfungsi untuk membandingkan dua keadaan, baik dua keadaan itu dimiliki oleh satu orang atau dua keadaan itu dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Kalau seandainya isim tafdil hanya sekedar membandingkan satu keadaan, ya, membandingkan satu keadaan yang dimiliki oleh seseorang dengan seseorang yang lain yang tanpa memiliki keadaan, ya. Jadi membandingkan antara dua orang, yang satu memiliki keadaan, yang satunya tidak memiliki keadaan. Maka kalau ini tidak boleh. Tidak boleh hal mendahului isim tafdil tersebut, seperti dalam nazom wal halu in yunsob dan seterusnya. Sebab yang namanya isim tafdil itu bukan isim sifat yang serupa dengan fi'il mutasorif. Boleh isim tafdil didahului oleh hal jika dia membandingkan antara dua keadaan yang dimiliki oleh seseorang atau membandingkan dua keadaan yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda, gitu.